Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun belajar di rumah. Baik, kita kembali ke pembelajaran tematik. Masih di tema 1, subtema 1, dan kita masuk di pembelajaran kedua. Nah, ini pembelajaran kedua, kalian bisa lihat di buku paket kalian masing-masing. Di situ ada gambar Edo ya. Edo sedang mengamati atau melihat kelinci-kelinci yang ada dalam kandang. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar cerita, siswa dapat menyusun dan merangkai gambar sebuah cerita secara runtut. Yang kedua, dengan menceritakan sebuah gambar, siswa dapat mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita. Yang ketiga, setelah mengamati gambar nanti, Poni berharap kalian mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya dengan tepat. Mari kita amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut ini. Kamu bisa menyimak di buku paket kalian masing-masing. Ini ceritanya, saya bacakan ya. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Gambarnya ya, ada Pak Rudi dan Edo sedang jalan-jalan melihat kandang kelinci milik Pak Edo. Kandang kelincinya sangat luas. Ini gambarnya ya. Berikutnya, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekati Edo. Gambarnya, Edo dan Pak Rudi ngasih kelincinya wortel ya. Ikut. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Terlihat ya dari gambar ini, Edo sedang tertawa lepas, girang melihat tingkah lucu kelinci. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Ini ya, gambarnya ya. Edo menirukan gerakan kelinci. Ini berlari, melompat, atau berdiri dengan dua kaki. Tangannya seperti kelinci. Nah, rangkaian gambar tentang Edo tadi yang melihat kelinci di kandang itu namanya gambar cerita. Ini kita belajar gambar cerita. Ya, gambar cerita sendiri adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Jadi, gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi bacaan atau teks. Jadi, gambar ilustrasi itu termasuk dalam gambar cerita. Fungsi dari gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi bacaan. Objek gambar ilustrasi biasa berupa gambar manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang ada di sekitarnya. Objek gambar harus sesuai dengan isi cerita. Seperti tadi, kalau menceritakan Edo senang, gembira melihat tingkah laku kelinci, maka di situ digambarkan ilustrasinya, gambarnya Edo tertawa lepas sambil mengamati kelinci. Nah, itu sesuai dengan isi cerita. Nah, kalau jenis gambar ilustrasi itu ada dua. Yang pertama, foto. Kalau foto berarti pemandangan ini seperti contohnya ya, pemandangan ini sebenarnya pemandangan nyata, memang benar-benar ada. Nah, kemudian diabadikan menggunakan kamera. Jadilah foto seperti ini. Nah, gambar ilustrasi yang kedua itu menggunakan gambar tangan. Berarti dia pakai pensil atau alat gambar untuk membuat gambar ilustrasi yang seperti ini. Nah, sekarang ragam gambar ilustrasi.
Ragam gambar ilustrasi ada beberapa, di antaranya ada cergam atau cerita bergambar. Seperti tadi ceritanya Edo dan Pak Rudi. Kalau ini ada cergam di salah satu majalah. Ini dulu majalah Bobo anak-anak. Mungkin ada yang tahu ya majalah Bobo, ada yang pernah membaca atau ada yang masih berlangganan majalah Bobo, pasti tahu ini. Jadi ada ceritanya di bawah. Kemudian ada gambar ilustrasinya yang menceritakan sesuai dengan isi cerita. Ini cerita bergambar. Setelah cerita bergambar ada komik. Nah, kalau komik saya yakin pasti kalian banyak yang tahu, banyak yang sering membaca, macam-macam ya komik itu. Kalau komik itu ada gambar, langsung gambarnya itu melakukan percakapan. Ya, melakukan dialog. Komik. Ada pamflet. Pamflet itu biasanya isinya pengumuman, misalnya ada lomba. Ini contohnya Bu Hanim dapatnya lomba dongeng anak Islami, maka di situ dikasih gambar ilustrasi yang menarik karena anak Islami berarti di sini gambarnya ada anak-anak yang memakai kerudung, memakai peci begitu ya. Kemudian diberi pelangi biar lebih menarik. Nah, ini salah satu gambar ilustrasi di pamflet. Ada gambar ilustrasi kartun ya yang seperti ini. Mohon maaf, ini bukan kartun ya, ini cover buku. Benar. Nah, ini bukan kartun ya, tapi ini cover buku. Cover buku itu berarti sampul, misalnya sampul buku paket kalian. Ini Bu Hanim dapatnya sampul buku paket kalian di tema ke-8. Sampul biasanya kan ada gambar seperti ini. Ini juga gambar ilustrasi, termasuk gambar ilustrasi. Bagus ya. Kemudian kartun. Kartun jelas ini gambar ilustrasi. Ada orang yang gambar. Ini adalah tokoh Nobita dalam serial kartun Doraemon. Kemudian ada karikatur. Karikatur itu gambar seseorang menyerupai seseorang tetapi dibuat lucu atau menarik. Contohnya di sini ini adalah gambarnya almarhum Bapak siapa yo? Ini adalah almarhum Bapak Habibie. Almarhum Bapak Habibie di sini digambarkan beliau naik pesawat di atasnya ya. Kan nggak mungkin ya ada orang naik pas di atasnya pesawat seperti ini. Ini di sini menggambarkan karikatur ini menggambarkan kalau Pak Habibie ini memang sanggup menciptakan pesawat. Beliau dianggap pemimpinnya pesawat. Nah, gambarannya seperti itu. Itulah karikatur. Nah, setelah tadi tahu beberapa ragam gambar ilustrasi, nah, bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah membuat gambar ilustrasi? Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah yang pertama gagasan. Gagasan itu bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukan adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media apa yang akan digunakan. Langkah kedua yaitu sketsa. Mensketsa berarti merancang gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan tadi. Ingat, membuat sketsa harus hati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga, pewarnaan. Kalau sketsa sudah dibuat, maka kamu sudah bisa mewarnai. Mewarnai dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya, atau memberi warna berdasarkan imajinasi. Contohnya kalau menggambar pohon itu kan aslinya harusnya daunnya hijau, terus mohon maaf batangnya misalnya coklat. Kalau berdasarkan imajinasi, bisa saja kamu rubah pohonnya daunnya bisa berwarna merah, kemudian batangnya menjadi kuning dan sebagainya. Kalau pewarnaan, pastinya kamu bisa menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain sebagainya. Kalau media yang bisa digunakan untuk menggambar,
itu ada dua, media alas gambar. Media alas gambar adalah media atau tempat untuk kamu menuangkan gambar. Biasanya orang-orang yang menggambar ilustrasi itu biasanya pakai kertas, kain, kanvas, kaca juga boleh, atau bahkan di komputer pakai beberapa aplikasi. Nah, media ini berpengaruh pada pemilihan alat pewarna yang digunakan. Selain itu, media yang dipilih ini juga berpengaruh pada awet atau tidaknya hasil gambar saat disimpan. Yang kedua, media pewarna. Media pewarna itu ada banyak ya sebenarnya. Nah, yang pertama bisa pensil warna. Pensil warna itu jenis pensil yang mengandung lilin. Pilihan warna banyak sekali. Nah, bisa juga menggunakan cat air. Kalau cat air berarti pewarnanya itu terlebih dulu harus dicampur dengan air sebelum digunakan. Ada dua macam cat air, itu ada cat air yang transparan, ada juga yang tidak transparan. Pernah nggak ya pakai cat air? Itu adalah media gambar dan media pewarna untuk menggambar ilustrasi. Nah, sebenarnya harusnya kalian menggambar ilustrasi sekarang, tapi tidak, Bu Hanim tidak akan menyuruh kalian menggambar sekarang. Mari kita lanjutkan saja berikutnya. Hewan vertebrata. Ini seperti tadi, kelinci. Menurut kamu, mohon maaf, tahukah kamu bahwa kelinci termasuk mamalia? Tahu nggak ya kalian kalau kelinci itu termasuk mamalia? Nah, mamalia itu termasuk hewan vertebrata. Apa sih mamalia itu? Mamalia adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau dengan cara beranak. Kelinci beranak kan ya, secara berkembang biaknya. Nah, mamalia ini termasuk hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu apa sih, Bu? Hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Perhatikan, ini tulang belakangnya. Ini loh tulang belakang. Kalau hewan yang memiliki tulang belakang, itu nama kelompoknya adalah hewan vertebrata. Ini kita pakai contoh kelinci. Nah, kelincinya ini sedang lompat-lompat ya. Organ geraknya kelinci berarti apa? Di sini kaki ya, sudah pasti kaki. Nah, nama organ geraknya kaki. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan kaki depannya. Itu untuk kelinci. Jadi di sini setelah kamu melihat gambar, Bu Hanim berharap kamu bisa menyebutkan nama organ geraknya hewan ini apa, kemudian fungsinya apa, seperti itu. Nah, kalau hewan-hewan lain bagaimana ya? Itu tadi Bu Hanim ngasih contohnya kelinci. Kalau hewan lain bagaimana? Nah, kalau hewan lain itu tugas kalian. Tugas pertama, kerjakan buku paket kalian halaman 14. Yang ini ya, halaman 14. Ini ada ikan, katak, burung, ular, kadal, kambing. Tolong sebutkan nama organ geraknya dan fungsinya apa. Pindahkan di buku tugas ya, di buku tugas tema 1. Jangan di buku paket. Nah, tugas yang kedua tadi sudah tahu gambar ilustrasi. Nah, sekarang ini sudah ada ilustrasinya, ada ilustrasi gambarnya atau cergamnya, cerita bergambar. Nah, tugas kalian adalah membuat cerita berdasarkan rangkaian gambar ilustrasi ini. Buat cerita. Jangan terlalu panjang, secukupnya saja. Pokoknya sesuai dengan gambar ini. Jadi nanti kamu menulisnya di buku tugasnya seperti ini. Gambar 1, teksnya bagaimana.
Gambar 2, teksnya kamu tulis. Gambar 3, teksnya kamu tulis. Jadi tidak perlu kamu gambar. Lebih ringan kan? Oke. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Semoga lancar dan tidak ada kesulitan apapun. Sampai di sini dari Bu Hanim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.